Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Fadilatun Hasanah. Dalam kesempatan kali ini, di video ini saya buat untuk melengkapi soal tugas wajib 2 dalam mata kuliah penanganan anak berkebutuhan khusus. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang anak dengan gangguan emosi. Dalam proses pengidentifikasian anak dengan gangguan emosi, terdapat beberapa hal, yaitu diantaranya pada proses pengidentifikasian anak dengan gangguan emosi, saya melakukan dua hal, yaitu yang pertama, anak dengan gangguan emosi, yaitu gangguan kecemasan. Apa itu gangguan kecemasan? Yaitu gangguan kecemasan diartikan sebagai pengalaman yang berlebihan dan melemahkan kita. Anak yang memiliki gangguan kecemasan memiliki perasaan takut pada taraf yang sudah mengganggu fungsi hariannya. Misalnya, membuat ia jadi sulit tidur, tidak mau pergi ke sekolah, atau berinteraksi dengan orang lain. Pada gangguan kecemasan yang dialami oleh anak menjadi sesuatu yang sulit dikontrol dan dijelaskan secara logis. Menurut Weiner dan Crick tahun 2005 menjelaskan gangguan kecemasan sebagai kelompok gangguan yang dikarakteristikan dengan kecemasan yang intens dan terus-menerus. Penyebab gangguan kecemasan tersebut diantaranya yaitu insecurity, yang diartikan penyebab utamanya dari kecemasan adalah kurangnya perasaan aman di dalam diri anak tersebut. Yang kedua, perasaan bersalah. Anak merasa sangat cemas ketika mereka percaya bahwa mereka telah bertingkah laku secara buruk. Ketiga, model dari orang tua. Orang tua yang pencemas seringkali juga mempunyai anak yang pencemas. Dan yang keempat, frustasi yang berlebihan. Ketidakmampuan mencapai berbagai tujuan atau melakukan sesuatu dengan baik mendatangkan frustasi yang selanjutnya menghasilkan kecemasan. Dalam materi kali ini yang saya identifikasi dari pengalaman saya sendiri, yaitu tentang berkaitan dengan anak yang mempunyai gangguan emosi pada kecemasan. Dalam proses identifikasi anak, saya melakukan identifikasi pada proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu pada anak dengan gangguan kecemasan. Pada anak didik saya, itu terlihat pada saat pembelajaran anak tersebut langsung menangis dan berteriak-teriak. Setelah saya dekati dan tanya apa penyebabnya, mengapa anak tersebut menangis dan berteriak-teriak, ternyata anak tersebut berkata dia tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Padahal tugas itu pembelajaran
pada saat hari itu yaitu mewarnai hewan. Pada saat saya memberi tugas mewarnai hewan itu pada pembelajaran tema binatang. Dan ternyata setelah saya identifikasi, saya dekati anak tersebut, mencari penyebab mengapa anak tersebut menangis. Ternyata itu anak tidak bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Terus hal yang dilakukan oleh anak tersebut menangis secara spontan tanpa penyebab apapun dan berteriak-teriak. Setelah itu saya melakukan pendekatan, yaitu dengan cara saya mendekati dia, menenangkan hatinya dia. Setelah hati anak tersebut tenang dan lebih tenang lagi, saya memberi pengertian kepada anak tersebut. Setelah memberi pengertian kepada anak tersebut dan setelah hati anak tersebut tenang, kemudian saya memberi pujian agar anak tersebut merasa lebih tenang lagi. Setelah anak itu sudah tenang, tidak menangis, maka saya memberikan contoh hal yang baik. Setelah itu anak tersebut bisa menerima apa yang saya berikan pengertian itu. Dan dari identifikasi anak dengan gangguan emosi, yaitu ada anak dengan gangguan emosi separation anxiety disorder, yaitu anak dengan separation anxiety disorder menampilkan kecemasan berlebihan dan tidak sesuai dengan usianya saat berpisah dengan orang tua atau sosok terdekat lainnya. Dan hal ini berlangsung paling tidak selama 4 minggu berturut-turut dan menyebabkan gangguan pada rutinitas harian dalam tingkat keparahan yang cukup tinggi. Dalam anak dengan separation anxiety disorder ini, saya mengidentifikasikan pada anak didik saya, yaitu pada saat mereka ingin masuk ke kelas. Nah, di depan sekolah saya itu saya melihat ada anak sedang menangis dan ibunya atau orang tuanya itu sedang melakukan rayuan atau merayu anak tersebut agar anak tersebut mau masuk sekolah dan masuk kelas. Setelah itu saya memberi pengertian, saya mendekati anak tersebut dan ibunya, dan ternyata anak tersebut tidak ingin ibunya itu pergi. Dia ingin ibunya itu ikut masuk kelas. Berarti pas saat proses pembelajaran yang diinginkan anak itu yaitu ibunya tidak boleh pergi dan ibunya tidak boleh pulang. Yang dia harapkan pada saat sekolah dan pembelajaran ibunya tetap di sampingnya. Dari kejadian tersebut, intervensi yang saya lakukan kepada anak tersebut yaitu sama, saya dekati anak tersebut, memberi pengertian kepada anak tersebut, dan menenangkan hati anak tersebut. Pertama, dia memberontak, masih menangis, dan masih ingin ibunya mendampingi dia pada saat pembelajaran di kelas, tapi perlahan-lahan dengan pemberian pengertian kepada anak tersebut lebih tenang. Setelah anak tersebut tenang, kami atau saya yaitu guru memberikan apresiasi, yaitu pemberian seperti tanda bintang atau pemberian penghargaan lainnya. Tapi yang saya lakukan yaitu
memberikan tanda bintang kepada anak tersebut sehingga anak tersebut bisa tenang hatinya dan ceria kembali dan bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Dari kejadian anak didik saya, ada beberapa penyebab separation anxiety disorder, yaitu yang pertama adalah penyebab yang berkaitan dengan faktor genetik. Kedua, berhubungan dengan gaya pengasuhan orang tua. Ketiga, adalah cara berpikir anak yang salah. Keempat, terkait dengan adanya pengalaman yang bersifat traumatis atau kejadian negatif yang dialami oleh anak. Dan kelima, yaitu adanya insecure attachment. Pihak yang berperan dalam penanganan anak dengan separation anxiety disorder ini, pertama yaitu yang lebih penting ya, orang tua. Karena orang tua adalah objek yang menjadi sumber kecemasan anak. Keterlibatan orang tua dalam sesi-sesi terapi menjadi hal yang berperan penting dalam mengatasi gangguan yang dimiliki anak. Maka dari itu, dari pengalaman saya sendiri sebagai guru PAUD terutama, ketika ada anak yang mempunyai gangguan emosi seperti itu, pada saat pembelajaran kita sebisa mungkin menenangkan hati anak itu. Kemudian setelah anak selesai pembelajaran, kita sebisa mungkin menemui orang tua anak tersebut dan membicarakan, ini loh anaknya tadi seperti ini Bu. Jadi antara komunikasi dengan guru dan orang tua itu bisa saling berkesinambungan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari video saya kali ini. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.